Pada zaman yang sudah semakin berkembang ini, semua hal bisa berubah menjadi teknologi yang modern. Mulai dari pemesanan ojek secara online, sistem all-shop yang memungkinkan kita untuk berbelanja hanya dari rumah saja, bahkan pembelajaran saja bisa dilakukan secara online. Oke, jika tadi ada sektor transportasi, sektor perbelanjaan, dan sektor pembelajaran yang sudah mengalami transisi menjadi terdigitalisasi, sektor transaksi juga tak ingin ketinggalan. Oleh karena itu, hadirlah sebuah teknologi bernama fintech. Tapi, apa sih fintech itu? Seberapa penting fintech pada era digital ini? Apakah fintech bisa mengubah sistem pembayaran konvensional pada umumnya? Maka Anda sudah mengetik video yang benar. Saya, Muhammad Zakif Faham, akan menjelaskan kepada Anda secara singkat mengenai fintech dan contoh dari fintech itu sendiri dari aplikasi bernama Dana. Dari tadi kita sudah membicarakan mengenai fintech, tapi sebenarnya apa sih fintech itu? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology atau teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech mengacu pada inovasi dalam layanan keuangan yang didorong oleh teknologi. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi modern dan inovasi untuk meningkatkan dan mengotomatisasi layanan pada sistem keuangan yang tradisional. Inti dari sebuah fintech adalah teknologi dan keuangan yang mana akan menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, mobile, internet, dan teknologi canggih lainnya untuk digunakan untuk menunjang kemajuan daripada fintech ini. Dan biasanya, sebuah fintech haruslah memiliki fitur seperti keuangan, seperti pembayaran, investasi, pinjaman, hingga manajemen aset. Lalu memangnya apa perbedaan dari sistem fintech dengan sistem pembayaran pada umumnya? Perbedaan antara sistem pembayaran yang menggunakan fintech dan sistem konvensional sebenarnya sangat mendasar, mulai dari aspek kecepatan, akses, biaya, hingga pengalaman pengguna. Intinya, fintech memanfaatkan teknologi digital mutakhir untuk merevolusikan cara transaksi keuangan untuk dilakukan. Pada dasarnya, pembayaran menggunakan fintech hanya menggeserkan dari layanan berbasis lokal seperti kantor cabang dari kertas ke layanan berbasis data dan aplikasi. Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan yang sangat diminati oleh masyarakat modern, sekaligus menjadi pintu masuk bagi inklusi keuangan. Sementara itu, sistem konvensional menawarkan kepercayaan, stabilitas, dan regulasi yang sudah mapan selama puluhan tahun, meskipun dengan proses yang lebih birokratis dan juga lambat. Di era digital saat ini, kedua sistem tersebut seringkali berkolaborasi untuk menggabungkan keunggulan daripada masing-masing. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai apa sih fintech itu, sekarang kita akan berbicara mengenai sejarah daripada fintech. Jika kita berbicara mengenai fintech, sebenarnya bukanlah cerita yang baru, melainkan sebuah evolusi panjang yang menunjukkan bagaimana inovasi teknologi selalu menjadi kunci dalam kemajuan sistem keuangan. Secara garis besar, perkembangan fintech bisa dibagi menjadi 3 era utama, di mana istilah fintech itu sendiri baru populer di era tahun 2000-an. Bahkan, lebih jauh lagi, fintech sudah ada sejak tahun 1866 yang tentu saja pada kali itu teknologi yang ada belum secanggih ini. Inovasi berlanjut pada tahun 1918 dengan pembentukan Finware di Amerika Serikat yang merupakan sistem transfer dana elektronik pertama di dunia. Pada tahun 1967 hingga 2008, fase di mana bank-bank besar sudah mulai menggunakan teknologi komputer sebagai proses digitalisasi seperti ATM. Dari tahun 2019 hingga sekarang, pada masa ini, perkembangan fintech bisa dibilang sudah sangat pesat. Hal ini dipicu oleh krisis keuangan global pada tahun 2008. Sekarang kita akan berbicara mengenai fungsi daripada fintech itu sendiri. Fintech atau Financial Technology memiliki beberapa fungsi krusial yang secara fundamental mengubah cara layanan keuangan beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak hanya terbatas pada efisiensi, tapi juga berdampak pada ekonomi mikro dan juga makro. Adapun fungsi utamanya adalah mendorong inklusi keuangan atau financial inclusion, efisiensi dan kemudahan dalam transaksi, inovasi produk dan peningkatan pengalaman daripada pengguna, manajemen risiko serta manajemen keamanan. Namun, apa fungsi yang paling umum? Fintech memiliki fungsi sebagai fasilitator pembayaran non-tunai atau cashless transaction, mengintegrasikan ekosistem bisnis, meningkatkan akses dan kecepatan remitansi, inovasi metode pembayaran, dan keamanan serta verifikasi daripada pembayaran itu sendiri. Sekarang, mari lanjut saja kita review aplikasi Dana. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung saja buka aplikasi Dananya dan kita review apa sih yang ada di dalam aplikasi vintage zaman sekarang gitu. Oke, di sini kita pencet aja mulai. Di sini langsung aja ketik nomor telepon yang teman-teman ingin gunakan dalam mendaftarkan aplikasi Dana ini.
Nah, di sini itu sudah ada tampilan atau UI daripada home screen dari aplikasi Dana. Di sini tuh ada fitur isi saldo Dana. Karena ini saya baru download lagi ya. Tadi saya kira tuh nomor saya satu lagi belum ada digunakan di Dana, tapi ternyata dua-duanya sudah gitu. Oke, langsung saja di sini ada fitur isi saldo Dana. Di sini ada minta dana dan patungan. Dan di sini bisa kirim dana kepada orang lain. Di sini ada kotak pesan, jadi kalau misalkan ada notifikasi kita bisa lihat langsung saja di kotak pesan. Oke, di sini ada dompet digital yang saya miliki. Kita cek dulu. Dan di sini ada jadi ini jadi pada fitur dompet Dana kita bisa menaruh kartu bank yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita punya bank BCA mungkin misalkan itu kita bisa langsung saja konfigurasikan atau sambungkan di aplikasi Dana ini gitu. Ini juga ada Smart Pay. Jadi Smart Pay ini tuh apa ya? Bisa bilang pay later-nya lah ya, pay later versi Dana. Kan kalau misalkan Shopee itu ada Shopee Pay, di Dana itu ada namanya Smart Pay gitu. Atau Dana cicil disebutnya gitu. Oke, langsung saja kita cek lagi buka beranda dan kita review apa aja fitur yang ada di aplikasi Dana ini. Pertama itu tentu saja tadi ya ada fitur isi saldo, minta saldo dan juga kirim saldo, dan juga di sini ada notifikasi. Di sini tuh ada fitur pulsa dan data. Jadi kalau teman-teman ingin membeli pulsa dan juga paket internet itu bisa langsung saja di Dana ini. Jadi saya pencet dan nih langsung saja bisa pilih nomor telepon yang mau diisi. Itu ada emas. Jadi kalau kita mau berinvestasi emas, kita bisa langsung saja di sini ada emas. Kita langsung klik dan akan dialihkan kepada beranda emas. Oke. Nah, di sini kita dikasih pilihan untuk membeli 0,01 gram karena itu adalah jumlah satuan yang dibuka oleh si Dana ini gitu. Jadi kalau misalkan mau beli yang banyak, kita bisa langsung saja beli juga di sini. Kita coba ya. Nah, jadi kita bisa pilih mau masukkan jumlah uang ataupun gram di sini. Coba kita mau beli 1 gram dan di sini harga ada 2.116.000 dan kita langsung saja pencet beli dan lanjut. Tuh, kalau kalian mau beli emas di sini. Nah, selanjutnya fitur yang ada di sini itu ada sistem e-reward. Apakah sistem e-reward itu? Oke, jadi sistem e-reward ini adalah semacam misi yang bisa teman-teman kerjakan ketika teman-teman menggunakan aplikasi Dana gitu. Jadi dan nanti itu bisa dapat poin-poin yang bisa ditukar dengan voucher apapun yang ada di sini. Oke. Di sini tuh ada voucher Free Fire. Dan di sini tuh ada misi-misinya. Itu pertama ada misi check-in tiap hari. Kita cek saja coba. Oke, dapat voucher 1000 di sini. Voucher poin. Dan di sini tuh ada apa nih? Di sini tuh ada flash reward. Jadi, ternyata di Dana juga sekarang kita bisa membeli item-item online secara langsung nih. Coba kita langsung lihat aja ya. Wah, benar sekali teman-teman. Jadi sekarang tuh kalau kita mau beli item online, kita bisa langsung saja beli di Dana ini. Dan bisa dilihat ada cash 10.000 Steam. Itu harganya cuma 500 perak teman-teman. Dan di sini juga masih ada banyak fitur-fitur lainnya. Wow, menarik banget ya. Oke. Langsung saja ke fitur selanjutnya. Kita lanjut review di sini dulu ya, karena di sini tuh cukup banyak hal yang bisa kita review. Di sini tuh ada diskon besar, jadi kalau ada something hal voucher yang sedang diskon, ini kita bisa langsung saja lihat di sini gitu. Ada voucher 1000 Tokopedia, kita bisa beli secara 800 perak aja. Dana pulsa
3.000 kita bisa belinya cuma 2.400 dan seterusnya. Apa ini? Oh, saya kaget, saya kira itu 1 bulan gitu, ternyata 1 hari dan 1 minggu. Coba kita lihat ya. Oh, harus keluar tapi dari aplikasi Dana. Jangan lah ya. Kita lanjut aja yang ada di sini. Oh, banyak sekali voucher-voucher yang diskon yang bisa dibeli di aplikasi Dana ini ya ternyata. Oke, langsung saja. Di sini ada game gitulah ya, voucher-voucher yang ada di dalam game. Di sini tuh ada Steam, voucher Steam. Di sini ada voucher Free Fire. Dan ya, voucher Steam juga ada, voucher Free Fire ada. Oh, Spotify Premium di sini ada nih teman-teman. Jadi kalau beli Spotify, saya nggak tahu lah harga berapa di sini tuh, tapi cuma 56.000 aja. Oke, kita lanjut aja review ke aplikasi selanjutnya. Fitur selanjutnya. Dan di sini tuh ada Dana Siaga. Dana Siaga ini tuh semacam apa ya? Jaminan keselamatan gitu-gitu, saya lupa namanya apa. Pokoknya ini ada di Dana Siaga ini. Oke, karena ternyata Dana Siaganya ini tuh nge-lag banget, nggak bisa dibuka, jadi kita langsung saja skip ke fitur selanjutnya. Di sini ada Dana Goals. Apa itu Dana Goals? Kita cek bersama-sama. Oke, Dana Goals itu seperti apa ya? Kalau Dana Goals itu kayak kita mau nabung aja sih sebetulnya di sini. Kita coba buat impian baru ya. Oh, kita baca dulu fasilitasnya. Di sini tuh ada bebas biaya admin tanpa jumlah minimum, tarik saldo kapanpun saja. Oke, kita buat impian baru. Wow, di sini banyak sekali yang bisa kita ya, pilih. Ada yang kasual, ada yang kita misalkan mau pergi jalan-jalan kemana, kita bikin targetnya di sini, goalsnya di sini. Kita mau beli gadget baru, kita bisa juga di sini. Kita mau beli tas-tas, baju-baju baru, kita bisa di sini. Elektronik, mau beli blender misalkan, mau beli rice cooker apalah segala macam, kita bisa memilih fiturnya di sini. Dan juga hiburan, kalau misalkan kita mau beli tiket konser apa segala macam bisa dari sini. Dan kita bisa tulis di sini gitu. Dan sini juga kita bisa menentukan jumlah targetnya. Oke, kita next ke fitur selanjutnya. Di sini tuh ada kirim ke e-wallet. Jadi kalau kita teman-teman menggunakan aplikasi Dana, teman-teman tuh bisa bertukar-tukar saldo dari aplikasi Dana ini ke aplikasi e-wallet lainnya gitu. Itu Dana e-wallet ya. Kita klik saja. Nah, di sini tuh ada Astra Pay, GoPay, khusus customer, GoPay untuk driver, Aisaku, Kaspro, Link Aja, OVO dan juga ShopeePay. Dan setahu saya ini adminnya itu cuma sekitar 599 atau 999 gitu. Oke, lanjut aja. Ada uang elektronik. Jadi kalau kita mau top up uang elektronik kayak misalkan Breezy dan lain sebagainya, itu kita juga bisa di sini tuh. Kita cek dulu ya. Dari di sini kita bisa pilih ada BEC, PLS, Mandiri e-money dan juga Breezy. Karena di sini saya adanya Breezy, kita coba cek Breezy. Nah, di sini. Tapi ya udahlah, kartunya saya tapi lupa ada di mana. Ya pokoknya ada, dan kita lanjut saja ke next fitur. Dan kalau dilihat itu tuh ada fitur lihat semua, berarti fitur-fitur yang ada di Dana itu lebih daripada yang ada di sini. Dan kita langsung saja cek. Dan boom. Oke. Boom. Banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan di aplikasi Dana, teman-teman. Wow. Bisa dilihat tuh dari ada layanan pemerintah, donasi-donasi, ya gaya hidup, mini games ada juga di sini, voucher games juga ada,
tentang keuangan juga ada, pembayaran e-commerce, kartu kredit, cicilan, pendidikan, parkir, itu juga ada. Tagihan-tagihan berupa bill belanjaan mungkin, listrik, PLN, air, PDAM, internet, dan ke TV kabel, atau top layanan digital kayak tadi itu top pulsa dan paketan uang elektronik tadi itu kayak Breezy segala macem, kirim ke e-wallet, transfer bisa. Apa ini? Kode tunai, coba kita lihat. Oh, kirim uang aja kayak tadi gitu. Kita mau ngirim ke orang, ya di situ ada fiturnya gitu. Oke, nah di sini tuh Dana Deals. Ya tadi tuh voucher yang lagi diskon gitu. Dan di sini ini dia. Ada fitur yang baru gitu. Dan di situ ada fitur aktivitas. Jadi kalau kita mau lihat, dan kita lihat di bawah sini tuh ada beberapa fitur kayak fitur aktivitas, fitur pay, dompet, dan juga fitur akun profil kita. Jadi kalau kita mau melihat historis dari transaksi, kita bisa langsung saja melihat aktivitas. Nah, di sini sudah ada historis ketika kita habis melakukan transaksi apa di Dana ini gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan tiba-tiba nih kok saldo saya ketarik, kemana ini? Wah, saya tidak tahu. Langsung saja cek di historis ini gitu. Lanjutnya ada fitur pay. Jadi kalau kita ingin belanja sesuatu hal, kita bisa langsung saja menggunakan fitur pay ini. Kita coba saja. Boom. Ya. Kita bisa langsung saja scan QR, tapi karena di sini nggak ada QR jadinya ya udah tampilannya kayak gini aja tuh. Halo. Di sini kalau kita misalkan mau minta dana dari teman kita bisa langsung saja ini kasih QRIS-nya, dan di sini ada tambah kartu untuk fitur yang tadi gitu. Dan di sini ada profile, ya isinya ya data diri kita aja. Oke. Mungkin itu aja ya. Kenapa nih? Mungkin itu aja sedikit review singkat dari saya mengenai aplikasi Dana ini. Nah, apakah gimana gitu? Ya, oke, mantap. Kesimpulan, inti dari fintech dalam sistem pembayaran adalah menjadi mesin utama yang merevolusi secara masyarakat untuk bertukar nilai. Perannya jauh melampaui sekadar metode pembayaran baru. Fintech adalah infrastruktur yang mendorong masyarakat beralih sepenuhnya dari uang tunai menuju ekonomi digital yang efisiensi dan juga inklusif. Fintech berhasil melakukan hal ini dengan menciptakan dompet digital dan sistem payment gateway yang memungkinkan transaksi diselesaikan secara instan, sebuah loncatan yang sangat besar dari proses transfer dana antar bank yang membutuhkan waktu. Selain kecepatan, fintech juga menyatukan berbagai metode pembayaran melalui standar tunggal seperti QRIS yang membuat penjual dan pembeli dapat berinteraksi tanpa gesekan dimanapun dan juga kapanpun. Karena kita hanya perlu screen apa itu namanya? Scan barcode. Kita hanya perlu scan barcode. Betapa mudahnya zaman sekarang tuh ketika kita ingin melakukan sebuah pembayaran. Tanya aja, bisa QRIS nggak? Kita nggak perlu lagi keluarin dompet lagi. Karena tinggal buka aplikasi Dana, buka QRIS, jebret, selesai pembayaran. Fintech. Secara ringkas, fintech mengubah transaksi dari kegiatan yang terbatas oleh lokasi, fisik, dan waktu menjadi aktivitas digital yang mulus, tercatat, dan dapat diakses oleh hampir semua orang yang memiliki smartphone. Inilah yang menjadikan fintech sebagai kunci akselerator bagi pertumbuhan e-commerce dan inklusi keuangan di era modern. Sekian penjelasan saya mengenai fintech dan salah satu contoh aplikasi dalam penerapannya. Saya, Muhammad Syakif Hamam, seseorang yang masih belajar dan ingin terus berkembang. Dan jika ada salah kata dan kekurangan saya dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan nos famous.